Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Anda yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang kesehatan dasar yakni mengenal kulit manusia. Pastikan Anda mencermati materi ini sampai tuntas. Apa itu kulit manusia? Kulit kita adalah pembungkus jasad yang paling luar. Ia memiliki berat sekitar 15% dari berat badan seseorang. Jika kita memiliki berat badan 50 kilo, maka kulit kita beratnya sekitar 7,5 kilogram. Kemudian apa saja sifat kulit kita? Secara umum ada 3 yang memiliki warna, kemudian bersifat elastis. Kemudian ini juga halus, tidak kasar, seperti misalkan kulit ular yang bersisik, yang bersifat kasar. Kemudian apa saja komposisi kulit? Ini secara umum ada 2, yang bersifat sel dan juga bukan bersifat sel. Yang bersifat sel ini ada yang bersifat pribumi atau asli, seperti sel-sel epitel, sel-sel lemak, kemudian sel-sel saraf, sel-sel pertahanan tubuh, sel-sel pigmen, sel-sel otot, dan semacamnya. Kemudian pendatang ini contohnya adalah bakteri dan jamur. Kemudian komposisi yang berupa selain sel ini juga ada lapisan tanduk, kemudian turunan kulit, protein, lemak, air, dan molekul lain. Kemudian selain asli, yang pendatang ini contohnya adalah virus. Kemudian turunan kulit ini ada 3. Yang pertama adalah rambut kita, ini berbeda-beda tiap ras. Kemudian ada kelenjar, yang kelenjar keringat, dan juga kelenjar minyak ataupun kelenjar sebasea. Kemudian terakhir adalah kuku, ini pada jari-jari kita, jari tangan, dan juga jari kaki. Kemudian lapisan-lapisan kulit kita ada 3, yakni epidermis yang paling luar, terdiri dari 5 lapisan. Ini tebalnya sekitar 75 sampai 1400 mikrometer atau 1,4 mm. Kemudian dermis ini di bawah epidermis ada 2 lapisan, ini yang paling tebal. Kemudian berupa jaringan ikat, pembuluh darah, saraf, kemudian tempat kelenjar. Kemudian hipodermis yang paling terdalam ini juga hampir seperti dermis, namun dia lebih banyak berupa sel-sel lemak. Lalu jenis kulit ini ada 16 macam, secara umum dibagi 2, kemudian dipecah lagi sehingga menjadi 16. Nah, ini berbeda dengan pembagian sebelumnya yang 4, yakni berminyak, kering, sensitif, dan juga variasi ataupun kombinasi. Ini yang terbaru, dan ini juga salah satu menjadi alasan kenapa ada orang yang berminyak kok susah berjerawat. Itu karena ia memiliki sifat yang berminyak tapi resisten terhadap kuman-kuman ataupun faktor-faktor yang mempengaruhi adanya jerawat. Begitu juga kulit kering tapi ia berjerawat. Itu karena ia memiliki jenis kulit yang sensitif terhadap jerawat sehingga ia mudah untuk berjerawat. Nah, ini adalah potongan kulit 3D ya. Kita bisa melihat kulit dari lapisan epidermis, dermis, dan juga subkutan ataupun hipodermis. Dan juga ada bagian-bagiannya, ada rambut di situ. Kemudian ada kelenjar, kemudian kelenjar sebasea, kelenjar minyak, letaknya itu dekat dengan rambut. Kemudian ada juga kelenjar keringat. Ada pembuluh darah, kemudian ada saraf, kemudian ada sel lemak. Ini semuanya saling mempengaruhi, bekerja sama dalam menerapkan atau merealisasikan fungsi kulit. Nah, ini adalah fungsi kulit, ada sekitar 11 secara umum, yaitu fungsi perlindungan dari masuknya zat-zat asing, kemudian fungsi penyerapan zat-zat tertentu, kemudian fungsi pengeluaran, yakni pengeluaran berupa keringat dan juga minyak, kemudian fungsi persepsi dari perabaan, kemudian fungsi pembentukan pigmen dari sel pigmen, kemudian fungsi keratinisasi, yakni pembentukan lapisan tanduk yang terluar, kemudian pembentukan vitamin D, ini juga dengan bantuan sinar matahari, kemudian fungsi ekspresi, contohnya adalah ketika seseorang malu, itu muncul kemerahan pada pipinya. Kemudian fungsi penampilan ataupun kecantikan. Kemudian fungsi pengaturan tubuh, ketika seseorang ini panas, demam, maka tubuh atau kulit akan mengeluarkan keringat sehingga ia menjadi dingin.
Kemudian ia juga sebagai senjata, terutama pada kuku kita. Ini dapat digunakan untuk menyerang orang lain ataupun membela diri kita ketika diserang. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Anda, yakni Anda semakin mengenal kulit Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.